Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Syedar Alfar dengan akhiran NIM 094. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu hukum dan Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi atau pembahasan mengenai bagaimana cara orang tua agar bisa memberitahu anaknya untuk tetap hati-hati atau tidak mudah percaya kepada orang asing yang tidak dikenalinya. Seperti yang kita tahu bahwa kasus kejahatan seperti penculikan maupun pelecehan bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk anak-anak. Tentunya siapa orang tua di sini yang mau anaknya menjadi korban kejahatan tersebut. Maka dari itu saya beranggapan bahwa topik pembicaraan kita kali ini penting untuk diketahui dan juga diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Di sini mengajarkan anak untuk tidak sepenuhnya percaya kepada orang asing merupakan bagian dari pendidikan keamanan diri. Jadi di sini tujuannya itu bukan untuk membuat mereka menjadi takut atau merasa curiga kepada orang asing yang tidak diketahui, tapi di sini sebagai pembekalan diri bagi anak-anaknya agar mereka bisa bersikap atau mereka tidak panik dan mengetahui langkah-langkah selanjutnya ketika misalnya suatu saat mereka dihadapkan di posisi tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa poin di mana poin ini menjelaskan tentang bagaimana orang tua dalam memberitahu atau mengedukasi anaknya terkait topik yang sedang kita bicarakan. Jadi yang pertama itu orang tua harus bisa menjelaskan siapa itu orang asing gitu. Kalau misalnya kita definisikan orang asing itu kan merupakan siapapun orang yang tidak dikenali oleh keluarga maupun teman dekat gitu. Tapi di sini orang tua juga harus bisa menekankan bahwa tidak semua orang asing itu mempunyai niat jahat atau mempunyai niat tidak baik gitu. Karena ada juga orang asing yang bisa menjadi tempat aman bagi anak ketika mereka sedang berada di kondisi yang tidak nyaman atau membahayakan dirinya. Nah, di sini langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua adalah mulai mengenalkan anak-anaknya kepada keluarga atau misalnya kepada teman-teman baik, teman-teman dekat dari orang tua ini, sehingga anak ini mempunyai memori bahwa oh ternyata ini loh orang dewasa yang memang aman bagi mereka untuk mereka datangi gitu. Lalu yang kedua, di sini orang tua bisa mengajarkan prinsip tidak, pergi, teriak, dan juga lapor. Jadi untuk prinsip yang pertama ini, yang tidak ini, orang tua itu harus bisa mengajarkan anaknya untuk berani dan juga secara tegas mengatakan tidak apabila mereka ditawari sesuatu atau misalnya mereka diajak oleh orang asing gitu. Ini sebagai langkah pertama gitu. Nah, kalau misalnya ketika anak ini sudah bicara tidak, tapi orang asing ini tidak menggubris, nah anak ini bisa menjauh pelan-pelan dari orang asing tersebut. Nah, kalau misalnya langkah kedua ini juga masih belum bisa membuat orang asing itu pergi, maka anak ini bisa berteriak minta tolong atau lain sebagainya. Jadi setidaknya ada orang-orang di sekitar lingkungan tersebut yang tahu gitu bahwa ada anak yang sedang berada di dalam keadaan yang membahayakan. Nah, ketika anak ini sudah dalam situasi yang nyaman dan juga aman, orang tua juga harus menekankan lagi bahwa mereka harus tetap cerita kepada orang tua terkait permasalahan ini, bahwa ada loh orang asing yang berusaha mendekati mereka gitu. Lalu di sini yang ketiga, orang tua bisa bermain peran atau role play kepada anaknya. Jadi seakan-akan mereka mempraktikkan bagaimana si orang tua ini misalnya menjadi orang asing. Lalu mereka mencontohkan bagaimana
anak ini harus bersikap ketika menghadapi orang asing tersebut. Nah, role play ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang tua, mengingat kalau misalnya orang tua cerita atau misalnya sekedar memberitahu kepada anaknya, mungkin saja anak yang merasa bosan atau tidak mendengarkan sepenuhnya. Tapi dengan kegiatan bermain, mungkin saja memori anak ini atau anak ini menjadi lebih fokus untuk mengingat arahan-arahan atau bimbingan yang diberitahu oleh orang tuanya gitu. Lalu di sini poin keempat adalah orang tua bisa mulai mengajarkan mengenai edukasi seks, atau misalnya mengajar bahwa ada batasan-batasan tertentu di mana ada anggota tubuh yang tidak bisa dipegang maupun dilihat oleh orang lain. Jadi di sini mungkin bisa lewat literatur seperti buku atau film-film anak yang mengajarkan bahwa ada area-area tertentu yang memang hanya anak tersebut yang bisa melihat ataupun menyentuh. Nah, kalau misalnya ada orang asing yang ingin melakukan hal tersebut kepada anggota tubuh mereka, orang tua bisa mengajarkan bahwa mereka harus berani untuk bilang tidak, harus menghindar seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu di sini yang terakhir dan menurut saya menjadi poin terpenting, karena jika poin ini tidak berjalan dengan baik, maka poin-poin sebelumnya yang sudah saya jelaskan itu akan sulit untuk diterapkan, yaitu mengenai menjaga hubungan yang baik antara orang tua dan anak, termasuk hubungan komunikasi. Jadi di sini orang tua harus bisa menciptakan keadaan yang aman dan juga nyaman bagi anak untuk bisa bercerita secara baik, secara ekspresif. Jadi di sini orang tua itu harus mendengarkan apa saja yang diceritakan oleh anaknya dan tidak boleh menghakimi atau menjudge perasaan anaknya pada saat mereka cerita gitu. Nah, biasanya hal ini bisa dilakukan seperti membiasakan anak-anak mereka untuk cerita tentang kegiatan sehari-hari mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah mulai terbiasa untuk bercerita, maka dari situlah mereka mempunyai merasa aman untuk menceritakan ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi di sini juga orang tua harus terus memberikan dukungan serta bimbingan kepada anak agar mereka merasa percaya diri untuk bisa bercerita dan juga bisa merasa nyaman kepada orang tua untuk bisa bercerita secara rileks atau tanpa paksaan. Nah, di sini bagi saya penting ya untuk orang tua, baik itu figur ayah maupun ibu, atau misalnya nenek maupun kakek gitu ya. Di sini penting bagi saya untuk mereka bisa memadukan komunikasi sehingga tidak ada miskom atau miscommunication antara dua pihak orang tua. Misalnya ketika mereka sepakat cara mendidik atau cara menyampaikan pendidikan seperti ini kepada anaknya melalui cara apa. Jadi mereka harus satu tim, mereka harus kompak dalam menyampaikan pendidikan seperti ini. Karena saya berharap dengan kekompakan tersebut anak itu tidak bingung gitu, anak itu tidak merasa jadi takut karena satu pihak, misalnya si ayah menjelaskan harus seperti ini, lalu si ibu menjelaskan dengan yang beda gitu. Jadi saya tidak mau anak itu menjadi bingung gitu. Jadi sangat diperlukan juga teamwork dari kedua orang tua. Nah, itu saja pemberian pemahaman atau materi yang sudah saya jelaskan. Saya harap materi ini mudah dipahami dan juga bisa dilaksanakan kepada orang tua agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak mengenakan atau hal yang tidak seharusnya terjadi kepada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.